Bu Sari ya? Oh iya, sini masuk. Perilakunya sudah beda semenjak dia kepilih jadi kepala desa. Teman aku tidak akan mengingkari janji itu. Kalian belum bantuan? Kalian tahu saya kades? Kalian tuh mau apa sih? Oh, oke. Ditahan aja dulu ya, nanti kita atur ke banter. Ibu ngomong apa sih sama mereka? Lapar saya. Tunggu makan dulu. Aduh, kenapa ya belakangan itu badan aku tuh sakit banget, pegelinu. Padahal aku udah nyoba banyak obat. Gimana lagi ya? Bu, makanya satset minum madu kapalang untuk stamina dan minyak herbal untuk mengatasi pegelinu, Bu. Ya, gitu aja kok repot. Khasiat madu kapalang misteri mengatasi anemia, menambah stamina, meningkatkan imunitas atau ketahanan tubuh, mengatasi asam lambung, meningkatkan dan menambah nafsu makan, mengatasi radikal bebas, dan yang paling penting di sini, madu kapalang bisa untuk program ibu hamil atau promil. Sedangkan khasiat minyak herbal kapalang misteri, satu, menyembuhkan kesleo, menyembuhkan patah tulang, mengatasi pegelinu, mempercepat penyembuhan luka, dan baik juga untuk pijat dan urut. Nah, sahabat, udah tahu kan khasiat dari madu kapalang? Makanya, yuk segera order madu kapalang. Dan setiap pembelian madu kapalang, kalian akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Dan tentunya surprise buat kalian. Nah, untuk pemesanan madu kapalang, silakan hubungi nomor di bawah ini. Ibadallah rijalallah agir sunali adlillah wa kunu aulana lillah asanah tobi fadillah wa ya tob wa ya anjab wa ya sadad wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah sa'alnakum walijul farjaunakum wa fi amrin qasanakum fasudu azmakum lillah fa ya rabbi bisadati asatati bisyarati wa yasbu waktuna lillah ibadallah rijalallah agisuna bi ahlillah wa kunu aulana lillah asanatu bi fadlillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Kapalang yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang sedang ada di Nusantara maupun di luar Nusantara, yang sedang berada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya assalamualaikum ya. Sampurasun. Rampes. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan bersyukur juga kita kepada orang tua kita, sahabat ya, dimana itu adalah sebuah kunci keberhasilan setiap laki-laki terutama Mas ya. Ya. Jadi kalau anak laki-laki itu kalau pengen sukses ya jadikanlah ibunya atau orang tuanya itu jadinya raja, maka rezekinya akan seperti Bener, Gus. Lagi nyari. seperti raja ya. Takut salah lagi saya, Masa Gus. salah sih? Salah main bola Mas, Oh, iya. tapi ngegolin mulu dia. Itu kayaknya Bingung bukan saya. salah sih, Gus. Salah. Oh, si Muhammad salah. Iya, Mamat salah. Sebelum engkau menyayangi kekasihmu, sayangi dulu lah orang tuamu. Betul. Kirain sebelum makan berdoa dulu. Kok gitu, Gus? Iya. Sebelum menyayangi kekasihmu, kekasih kan banyak ya. Iya, Gus. Ya kan? Maksudnya kekasih itu, kategori kekasih itu banyak. Dalam Kok jadi kekasih banyak sih Den? Gimana sih ceritanya? Kekasihnya Ente banyak. kali kekasihnya banyak Den. Iya, Tapi kekasihnya ngomong banyak. satu ini, Gus. Yang Kenapa? kayaknya ada kurang dari kita, Gus. Iya, Kisah Bleng kemana ya? Nah, Nah, Aduh. bukannya sama sampean ya? Dia biasa kalau Kisah Bleng ada pasti digocek deh. Digocek kalau dia. Pokoknya gimana caranya Kisah Bleng biar nggak ikut. bukannya jahat, sahabat. Tapi aneh sering dijahatin sama kita, Bro. Makanya aneh bukan jahat. Jolib ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Sahabat Kapalang ya, pokoknya doa selalu untuk kalian ya. Semoga kalian diberikan kelancaran terus, kemudahan, keselamatan, kesehatan lahir dan batin. Sekarang apalagi dan juga kita ucapkan turut berbelasungkawa juga untuk saudara-saudara kita yang di Suriah, Turki ya, Ya, Gus, benar. sedang mengalami bencana. Insya Allah ya, di balik bencana itu ada keberkahan yang lebih dari yang dibayangkan yang akan Allah berikan. Nah, ini Gus, Hmm. pasti para sahabat-sahabat Kapalang ini bertanya-tanya itu, Gus. Bertanya-tanya. Iya, ya Bang Den ya. Ya, Iya. Kenapa? Kita saat ini mau kemana? Kenapa Kemana kita dan berada di ngapain? hutan? Bukan ya, yang pasti bukan lagi nyari dukun. Oh, bukan Gus ya. Karena dukun di Bogor udah ada. Udah tuntas. Iya. Ada kata Anden juga udah takut Mas. Oh, Iya. Bang Den doang ini, belum bapaknya Kisah Bang. Alhamdulillah udah Bapaknya. bertobat dukun di sini. Sahabat beneran. Berarti background kita seperti ini bukan berantah dukun ya, Gus ya? Bukan. Oh, bukan, Cuman Gus. memang dekat wilayah yang menuju kepada akses-akses ke hutan. Akses. Tapi ini masih kota maksudnya. Oh, masih kota Gus ya. Jadi gini Mas, Mana Gus? tadi saya ada dapat telepon. Oh. Namanya itu Bu Sari, katanya dia minta tolong ke saya, katanya Gus bisa nggak ke rumah saya, katanya ada hal yang penting saya ingin ungkapkan, katanya. Nah kalau ada bahasa hal yang penting itu saya nggak bisa tidur Mas. Mau kebawa mimpi gitu Iya, ya. Bombi takutnya kan dia mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk ponpes, kita nggak tahu kan? Amin. Atau dia mau ngeborong maduan, Amin ya Allah. yang ente doain. Nah Qabul gitu. maksud hajat. Amin. Nah jadi ya, langsunglah saya respon. Tapi kan memang mohon maaf sahabat, bukannya karena itu semua, tapi yang namanya nge-WA ataupun nelfon ke nomor admin pasti langsung kita respon. Gerak cepet ya kan? Sat-sat tuh. Jadi ada namanya Bu Sari ya, dia katanya sih ada hal yang harus diungkapkan. Nah di sini udah di lokasi dekat rumah Bu Sari. Tuh. Tapi Bu Sari bukan ibunya si Bram kan? Gus? Bukan lah, Beda lagi ya? beda lagi ini. Beda lagi, ingatnya emang Bram Munden ya. Siapa yang memang Bram? Enggak. Ada Bram. Ingat Bu Sari itu ingat yang kayak dulu kelakuan si Bram tuh. Dia patwalnya tim Kapalang ya Den. Iya, sekarang dia Sama patwal. Pak Rusdi. Pokoknya kalau kita ada acara kan dia hadir pasti. Patwal. Gerbang paling depan dia berdiri. Garda depan ya. Iya. Terus gimana katanya Den? Kelanjutannya? Si Bramnya atau Bu Sarinya? Astagfirullah, ini Bu Sari yang ini yang Oh. nelfon. Kirain si Bram. Bram ngapain Itu nggak ada ditanya-tanya? bapak antum, Bang. Ya, tapi nggak jelas sih Gus. Jadi kebanyakan nanti ngobrol aja di rumah katanya. Iya. Kalau di telepon nggak enak. Jadi berarti belum dijelaskan sama sekali Belum. apa yang Iya. dia Pokoknya urgent gitu. darurat berarti ya. Darurat, Darurat. tapi itulah. Kita harus ikhtiar Benar. ya, dalam menjalankan
segala sesuatunya ya. Bismillah. Nanti tinggal berikan madu kepada istrimu agar masa kehamilan istrimu selalu diberikan kelancaran. Amin. Amin amin. Dan menunggu masa kelahiran sang buah hatimu agar terus lebih baik. Terus Amin. berikan madu. Amin. Ya Pak. Insyaallah. Semua tergantung daripada wabdagul wasilah dan keyakinan kita. Hakul yakin ilallah. Melalui madu itu masa kelahiran istrimu akan berjalan terus lancar Amin. dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaku man. Ngomong gelangnya bagus tuh. Iya, Gus. Bagus Dan tuh Dan. Saya kok Oh, baru Siapa yang pakein Dan? apa makanya? Bang Den yang makain. Enggak, Sendiri ya? sendiri itu ngambil Pengen, Gus. kan banyak. Banyak lah. Kan kita jualan Oh, kalung asma gitu. wow. Kalung dan gelang asma Iya ya. kalungnya. Oh ini kalau kalungnya saya yang lihat, Gus. Kalau gelangnya baru ini, Gus. Wah, Keren ya. tambah cool. Tuker sama motor lah. motor. Iya, motor NMAX. Dan ngeluh-ngeluh biasa deh. Motornya rusak Gus gitu. Mang Den, wah, parah nih. Ya kan itu buat Pacarnya kepentingan. rumahnya di pinggir sawah. Ya salah. Jadi harus pakai motor yang cus. Cocok gitu. Ya Dan, Ya, kita ke rumahnya. Gimana, Dan. Gus? Langsung, Ini Gus. kayaknya rumahnya ya. Ini bukan sih rumahnya. Enggak tahu, Gus. Kan Coba ini, Gus. telepon dulu. Wan, ngerokok, Wan. Masa tuh, Wan. Itu diangkat Dan. Angkat. Langsung aja. Tapi yakin Ini ini, kayaknya Gus. sih kalau feeling dari Wan Robi sih ya. Kayaknya di sini rumahnya. Tapi gini, Gus. Kenapa? Ini kan istri saya udah hampir mau 8 bulan, Gus. Tapi alhamdulillah, Gus, semenjak habis minum madu yang Gus berikan kepada saya, Gus, madu kapalang, Gus. Alhamdulillah sekarang kemarin waktu itu USG, alhamdulillah keadaannya baik-baik aja, Gus. Alhamdulillah ya. Iya. Lancar ya. Bahkan ada perkembangan, Gus. Laki-laki apa Perempuan, Gus. Oh, perempuan. Iya. Udah berapa bulan sekarang? Sekarang hampir mau 8 bulan. Ih, bukannya nikah baru 5 bulan kan? Enggak tahu. Udah lebih, Gus. Oh, lebih. Yang kita tahu. Kirain. Ini kayaknya rumahnya ya. Kayaknya. Yakin Dan? Ini kayaknya. Yakin, Bang Den? Salah Yakin, orang. yakin gak yakin cuman Salah rumah kita. Ini Wan Robi mana? Eh, Duluan. sandung. Assalamualaikum. Ade. Yakin apa? Yakin gak yakin? Bu Sari ya? Oh iya. Nah, sini masuk, silakan masuk Pak Gus. Ya Dan, masuk Dan. Ya. Pan, ayo Pan. Jangan kesandung lagi, nanti pintu disandung nanti. Susah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Maaf nih. Iya. Silakan duduk. Mau minum apa, Gus? Nggak usah repot-repot Bu. Pak ngapain sih Pak? Nggak usah repot-repot Bu. Kebetulan memang jarak rumah Ibu sama rumah kita nggak jauh. Iya. Terus kemarin Ibu telepon ngagetin juga ya. Iya. Jadi saya segera mau ke sini. Sebenarnya ada apa Bu? Mohon maaf ya Gus ya udah mengganggu. Nggak apa-apa gitu Bu, ya. nggak apa-apa. Iya. Gini Gus, saya mau menceritakan tentang anak saya. Anak Ibu? Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke. Iya. Nah, anak saya ini sifatnya perilakunya sudah beda gitu ya. Beda? Iya, sudah berubah gitu. Berubah? Berubah sampai dia sering ngelawan sama saya gitu kan. Dulunya nggak kayak gini? Enggak begini semenjak dia kepilih dari jadi kepala desa. Oh jadi kades ya? Iya. Untung gua nggak jadi Den ya. Kalau Takutnya jadi gua amit-amit nih. Oh gitu terus Bu, lanjut Iya. gimana? Ya gimana ya, pokoknya banyak dia ngelawan sama saya, terus sering bentak-bentak saya. Bentar. Gitu ya, saya jangan sampai anak saya tuh jadi anak doraka kan ya sama orang tuanya gitu.
Nah apalagi dia sudah berangkat umroh, saya pikir dia lebih baik gitu ya, malah makin menjadi gitu. Oh, baru pulang umroh? Iya, gitu. Malah jadi lebih baik. Iya. Bukan lebih baik tapi malah Lebih parah. Tapi maaf Bu ya sebelumnya ya, saya mau tanya ini. Memang sifatnya itu pas berubahnya itu semenjak jadi kades atau sebelumnya? Semenjak jadi kades, gitu. Sombong, gitu ya. Sombong? Iya. Pokoknya sering main lah, dia main gitu ya. Oh, jarang di rumah? Jarang di rumah, sering berangkat gitu. Alasannya ada urusan inilah itulah gitu. Terus udah berkeluarga apa belum? Belum. Oh, belum berkeluarga. Di mana Bu? Ya saya minta tolong aja gitu ya biar dia berubah gitu Ya kan. Bu, ya. Ya paling ya sama-sama lah, kita sama-sama saling berdoa ya Bu ya. Iya. Tadi gini Gus, ibunya ini memanggil kita ini Tenggapalang ini, apakah anaknya tahu? Iya itu. Pak, gimana? Apa anak ibu tahu? Udah dikasih tahu belum? Gitu. Belum ya? Iya, saya nggak kasih tahu. Justru saya jadinya takut gitu Gus. Di rumah ini kan saya berdua kan, gitu. Jadi saya takut gitu. Itu termasuk daripada golongan orang munafik. Ketika dia berucap dia berdusta, ketika dia diberikan kepercayaan dia khianat, ketika dia berjanji dia ingkar. Jangan sampai karena diberikan pangkat, jangan sampai disalahgunakan itu. Betul. Karena tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Bukan gampang menjadi pangkat itu Gus ya ternyata. Oh, jadi sekarang terpilih beliau tuh jadi kepala desa. Iya. Gimana? Alhamdulillah ya padahal ya. Alhamdulillah. Apa anak saya harus dirupiah ya Gus? Ya kalau misalkan beliau bersedia, nah, iya kan? Kenapa enggak gitu kan? Oh gitu. Tapi kita juga nggak bisa meruqyah sembarangan juga Gus, karena nanti takutnya kalau dia tidak setuju takutnya malah jadi hal yang malah bentrok sama makanya kita harus minta persetujuan. Kalau beliaunya ikhlas, baru mau. Bukannya kita nggak mau Bu ya, takutnya nanti ada hal yang tidak kita inginkan nanti terjadi itu. Maka nanti takutnya kedatangan kita bukan untuk memberikan solusi, malah yang nanti malah memperberat ibu, apalagi menambah masalah gitu Bu. Jadi kita tujuannya sebenarnya tidak kemana-mana, intinya pengen membantu gitu, tapi juga kita minta persetujuan dari anaknya juga gitu. Iya. Kalau biasanya pulangnya jam berapa Bu? Biasanya ini kan berangkatnya dari jam 10 tadi. Pagi. Iya, pagi. Belum pulang sampai sekarang. Saya telepon juga, HP-nya nggak aktif. Gitu. Kadang kalau udah pulang malam suka marah-marah gitu. Oh, marah-marah, tiba-tiba marah-marah atau gimana? Ya nggak jelas sih, kayak orang banyak beban gitu ya. Gitu. Berarti hal sepele, hal sekecil apapun bisa jadi masalah iya. Tapi memang sifatnya dia itu memang dari dulu seperti itu, atau memang dia tiba-tiba berubah semenjak jadi kades itu Bu? Ya takutnya Gus, nah, mungkin dari sifat dari kecil dulu seperti temperamennya tinggi gitu, apa takutnya lagi semenjak jadi kades? Harusnya kan jadi kades harusnya lebih baik, malah jadi kades ini malah jadi lebih parah Gus. Iya benar. Ya tadinya mah anaknya penurut gitu ya, baiklah gitu, sama orang tua patuh gitu ya. Nah semenjak itu ya saya kurang tahu juga gitu, apa terlalu berat gitu beban dianya gitu ya sebagai saya kades. mau gitu. nanya nih Bu sama Ibu ya, biasanya kan yang namanya feeling anak laki-laki sama ibunya itu kan kuat ya. Iya benar. Menurut Ibu, beliau ini ataukah memang kita kan nggak bisa dipungkiri yang namanya pemilihan kepala desa itu syarat dengan yang namanya serangan-serangan gaib kan. Nah, yang menurut Ibu ya, saya bukannya gimana-gimana atau gimana gitu. Menurut Ibu nih, anak Ibu ini kena gangguan hal gaib kah gitu kan. Benar. Namanya feeling sama Ibu kan kuat. Benar, Ya, atau memang perubahan sifat dia ini murni karena dia mempunyai jabatan. Iya sih, Dan lain sebagainya ya kan? Iya benar Gus, memang rata-rata seperti itu juga sih. Kadang kita juga perubahan itu tidak bisa menyalahkan dari apa ya, maksudnya ya nggak wajar sih dari baik tiba-tiba 180 derajat berubah banget kalau antara dua kemungkinan yang Gus katakan tadi. Iya, karena ya namanya apa
pemilihan kepala desa kan tahu sendiri. Iya, Gus. Ya Den ya. Iya. Sebenarnya hampir mau diculik ya Culik. sama janda. Oh ya Allah. Ya mata dari itu ya saya makanya cerita gitu ya, ingin dibantu gitu, gimana baiknya biar nggak terlalu kelamaan nanti malah jadi apa namanya, anak saya jadi lupa gitu ya. Betul. Lupa semuanya gitu. Tapi ini Gus yang saya tanya Gus, memang anak ibu ini menjabat jadi kades udah lama. Nah itu Gus yang bertanyakan, apakah baru-baru atau udah lama dia menjabat, sampai kan katanya tadi sampai umroh juga itu kan? Karena kan sekarang jabatan kades 9 tahun ya. Oh 9 tahun. 9 tahun. Oh, saya baru tahu Gus. Nggak pernah update seperti itu sih Gus. New update nggak tahu saya bang. Sama sih nggak pernah bilangin saya. Ya saya juga jadi malu sih, saya warga gitu ya, banyak yang ngomong gitu ya tentang ya warga gitu, keluhan warga. Banyak janji yang nggak ditepatin. Iya mungkin nggak tahu juga sih saya gitu ya, banyak. Jadi kalau saya keluar itu jadi saya malu kan. Batin Gitu. seorang ibu ya, iya Iya, itu mungkin iya. atas dorongan tersebut ya, yang namanya orang tua kan yang penting mah anaknya bisa berubah ya kan, ingin jadi lebih baik ya kan, bukan tentang masalah soal harta ya. Tapi intinya adalah perubahan dari anak tersebut jadi lebih baik gitu. Oke. Ya, kalaupun memang kita bisa bantu, insya Allah kita bantu ya kan. Cuman kita harus melihat karakter dari anak ibu juga, takutnya beliau tidak mau kita bantu kan. Iya. Kita juga nggak bisa maksa juga. Kita juga nggak bisa maksa, dan saya tolong amat sangat dengan ibu, jangan sampai ibu mengucapkan sumpah serapah, menyumpahi anaknya, jangan sampai, karena ucapan ibu kepada anaknya itu bisa nyata. Ridallahi fi ridho walidain wasitullahi fi wasitil walidain. Ketukan Allah tergantung daripada ketukan orang tuanya. Ridho Allah tergantung daripada ridho orang tuanya. Betul. Benar. Kalau kata orang Sunda teh emang ini seucap nyata sacidung metu Den ya. Iya. Jangan sampai ibu ya. Amin. Saya minta ibu Ya. sabar. Iya. Jangan sampai ibu mengucapkan kata-kata yang memang bisa menyumpahi anak ibu gitu kan. Karena bahkan pun waktu ya saya ini dengan cerita dari guru saya, waktu itu sahabat nanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa yang harus saya hormati? Jawabannya ibu, sampai 3 kali ibu. Begitu pentingnya memang itu saya ibu. Jangan sampailah mengucapkan sumpah serapah, takutnya walaupun sejahat apapun, senakal apapun anak, jangan sampai seorang ibu mengucapkan, takutnya soalnya omongan ibu ini bener-bener mandi gitu Gus. Iya, betul. Takutnya nanti terjadi apa-apa sama anaknya, waduh. Iya, bahaya itu. Iya. Karena kalau ya memang kalau anak udah durhaka kepada seorang ibu, Allah pun akan murka. Karena keridhaan, benar kata Wan Robi tadi, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua itu. Dengan Allah pun tidak akan mengingkari janji itu. Baru pulang, saya ada tamu. Nggak, mereka siap. Ini ibu ya silaturahmi aja. Itu keperluan apa? Nah, saya dipanggil sama ibu kemarin nelfon, pengen ketemu, makanya saya datang ke sini. Saya harus mengambilkan air minum dulu. Oh iya. Keperluan apa? Jadi Dari gini, mana? kita di sini diundang ibunya itu, jadi kita nggak ada maksud apa-apa sama sekali ya Gus ya. Iya, Jadi kita hanya silaturahmi. diundang silaturahmi gitu. Iya. Enggak, maksud saya kalian dari warga mana? Oh, nggak jauh Kalian lah. tahu siapa saya kan? Oh ya, Tahu. Pak Kades ya. Pak Kades. Iya. Kalian dari warga mana? Saya beda 5 kecamatan lah dari sini lah. Beda sih. Itu Pak Kades, mohon maaf ganggu waktunya Pak ya. Cuman saya dapat keluhan dari ibu Pak Kades gitu kan. Curhat lah biasanya, mungkin karena beliau tidak bisa mencurahkan kepada siapapun ya kan. Mungkin bapaknya terlalu sibuk, Nah. makanya ibu mau curhat ke anaknya, nggak enak, takut membebani seorang anak ya kan Gus. Betul. Apalagi tugasnya sekarang jadi Pak Kades, Iya. makanya cerita kepada kita. Ibu kenapa? Selain baik saya.
Ya Saya jangan kan baik sama ibu. baik, emang baik gitu. Cuman ya sekarang AA tuh beda gitu. Dari dulu ada apa yang sekarang sama dulu beda. Dengan mereka tuh. Ya ibu mah pengen biar AA sadar aja gitu. Sekarang AA teh beda sama ibu teh gitu. Selalu ngebentak. Namanya orang tua Pak, mohon maaf ya Pak Kades, pasti hatinya sensitif Pak. Ya, pasti perubahan sedikit pun pasti tahu lah, apalagi seorang ibu kan. Peka batinnya Kak. Sekarang to the point aja. Kalian butuh bantuan? Bantuan apa tuh? Seperti dana atau apa? Karena kan kalian tahu saya kades. Pasti ada sesuatu kalian. Aduh, justru saya baru tahu di sini kalau Bapak itu seorang kades. Minta Dana- bantuan dana apa kita? Dana pembangunan jalan. Dana apa? Fasilitas umum? Enggak Pak. Nggak boleh Bawa gitu. proposal. Sopan dikit. Seperti Ini sama proposal tamu. apa gitu. Enggak. Gus, Pak. itu. Ibu diem aja dulu ya. Saya nanya mereka. Mereka datang ke sini bertiga. Pastilah ada tujuan dan maksud. Nggak perlu tertawa seperti itu. Sudah menaikkan suatu derajatnya hambanya, jangan sampai kita angkuh dan sombong. Mohon maaf Pak sebelumnya ya Pak ya. Kita di sini benar-benar murni Gus ya. Nggak ada minta bantuan apapun, minta Bantuan dana, proposal apapun kita nggak ada. Kita murni hanya Nggak usah begitu. Nggak usah ketawa-ketawa seperti kamu ketawa-ketawa begitu. Kalian tahu di mana ini? Ini rumah saya. Iya Pak. Saya tahu. Siapa bilang rumah saya Pak? Ya tolonglah, maksudnya intinya aja ya, kita nggak ada bermaksud untuk meminta bantuan proposal apapun itu kepada Bapak, walaupun Bapak seorang kepala desa ya. Karena kita pertama kita bukan wilayah warga sini, Iya ya benar. kan. Sebenarnya. Kedua ya kami datang ke sini atas memang ingin silaturahmi, ya kan. Dan juga ibu bapak minta tolong sama kita ya. Sebenarnya kalian tuh mau apa sih? Sebenarnya kamu berpakaian seperti ini. Ya, saya perjelas lagi Pak ya. Saya udah menjelaskan dari tadi. Kita di sini nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Intinya kita hanya Lo yang kecil juga mau ngapain? Kecil. Ya saya kecil kayak gini, tapi saya juga bisa lah mau diadu pakai apa gitu. Enggak gini Pak. Saya mohon maaf itu tadi saya agak sopan ya. Intinya kita di sini hanya memenuhi panggilan dari ibu. Udah titik, nggak, kita nggak ada proposal, nggak ada dana, nggak ada apapun. Halo? Oh, Pak RW. Oh, itu bansos sudah ada ya? Oh, oke. Ditahan aja dulu ya. Nanti kita atur itu bansos. Jangan sampai dicairkan dulu ke warga. Oke. Ya, ditunggu saja, saya nanti datang ya. Ini ada orang-orang nih. Nggak tahu sepertinya mau cari dana atau apa ini. Bentar dulu ya. Cari danu kali Pak. Oh jadi bansos itu ditahan gitu Pak? Biar apa Pak? Biar apa Pak gitu Pak? Kan itu untuk pembagiannya kita mesti diatur dulu. Diatur gitu kan, kalau yang namanya bansos setahu saya nih Pak ya, itu sudah ada namanya dan sudah dipaketkan. Saya lebih tahu tentang bagaimana pembagian bansos. Ngeri oke ya. Saya lebih tahu. Oh iya. Anda dari mana sih sebenarnya? Saya itu cuman ingin membantu ibu bapak ya. Ibu bapak minta tolong sama saya, sama kita nih. Katanya ya dia ingin curhat lah. Anaknya berubah. Nah. Sekarang temperamen, semenjak kepilih jadi kepala desa. Nah, Kita sih Pak, intinya gini ya Pak ya. Saya bukan ingin ikut. Kalian tahu dari mana saya berubah? Kalian kenal saya? kan Saya- ibunya sendiri yang cerita kepada kita. Ibunya curhat kepada Gus Aang bahwa bapak ini banyak perubahan semenjak jadi kades. Itu Pak. Kenapa ibu begitu? Jangan, Nggak usah Shh, curhat begitu. jangan didorong-dorong gitu Pak. Kamu diam. Ini ibu saya. Iya saya oke di sini rumah bapak, tapi kalau udah menyangkut ibu. Kalian tamu juga bukan? Ngerti nggak? Udah sopan ya, sopan Diam, udah diam. Pak, tolong Pak, jangan kasar Pak. Kita di sini datang baik-baik Pak. Kita di sini nggak ingin menambah masalah, tapi justru di sini kita itu mencari Saya bisa solusi usir bersama. kalian sekarang bisa. Pak jangan sombong Pak.
di atas langit masih ada langit. Bapak juga jangan diam aja. Kamu yang baju putih. Bang, dia mah diem mulu Pak. Bapak jangan sombong Pak, baru jadi kepala desa aja ya. Bukan sombong. Iya jangan sombong Pak, tenang Pak. Ya intinya saya di sini pengen ngebantu lah. Saya justru pengen nanya sama Bapak kenapa Membantu bisa... apa pengen dibantu? Astaga. Ngeyel mulu ya Allah. Intinya gini Pak, Terus, kalau ada permasalahan ya apapun itu yang bikin Bapak bisa jadi marah-marah terus seperti ini ya kan, kita bisa bantulah ya kan, dalam arti ya di sini kita bisa memberikan motivasi. Ibu ngomong apa sih sama mereka? Pak, udah Pak, jangan kasar Pak, jangan kasar Pak. Jadi anak durhaka kamu. Sopan sedikit kan ada tamu, ada Gus. Mau ngobatin kamu lupa daratan. Diobatin? Iya, kamu lupa daratan. Ada kelewatan banget sih Gus ini Gus. Bawakan saya air minum. Kenapa Pak itu Pak? Nggak perlu tanya-tanya. Kenapa itu dipegangin terus Bang mau terbang? Sering sakit. Sakit Bu? Iya, cuman dia nggak usah cerita. Diam lah kamu lah. Jangan pakai kekerasan Pak, jangan pakai kekerasan. Nggak sopan banget sama orang tua. Akuilah Pak, walaupun itu sangat menyakitkan Pak. Entah itu kuncinya mau. Iya, siapa tahu kita bisa ngebantu. Nah. Ya kan? Ngebantu Bapak punya. Nggak kan bisa ngebantu saya kalian. Jangan mentang-mentang jabatannya Bapak tinggi, merasa paling hebat, merasa paling kuat, tidak butuh bantuan dari orang lain. Nggak usah ceramah-ceramah kamu. Sama katanya bilang. Pak, ya saran saya sih Pak, Bapak semakin durhaka, semakin kesal ataupun semakin kasar sama orang tua, semakin penyakit itu semakin merambah kemana-mana. Saya baik sama ibu, kebutuhan ibu saya penuhi. Baik di mana? Baik di mana? Di depan mata kita dorong-dorong kayak gitu, di mana baiknya? Karena mengundang kalian apa? Giliran teleponan sama RW aja ya. Iya. Lembut banget kalau pas ngomong sama ibunya Itu dorong-dorong. pekerjaan. Oh, berarti Pekerjaan. Bapak lebih mementingkan pekerjaan daripada seorang ibu. Saya kerja untuk ibu juga. Terus Ingatlah firman Allah gimana Subhanahu wa biar taala. cepat sembuh lah, Iya. gitu. Wa istajana Minta rabbukum diobatin. la in sakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ingatlah ketika hambanya sudah kufur akan nikmat Allah. Allah bisa saja kapan ambil suatu kenikmatannya. Dan sesungguhnya azab itu amat sangat teramat pedih. Dosa sama ibu itu nyata Pak. Di akhirat aja orang-orang zaman sekarang di dunia aja zaman sekarang udah sering diliatin ya. Benar, Gus. Apalagi Di nanti di akhirat. akhirat. Saya hanya mengingatkan jangan sampai ya Bapak masih ada waktu nih menjadi seorang kepala desa ya kan. Jangan sampai Sudah kalian pulang saja. Pulang sekarang. Lalu ibu suruh mereka pulang. Saya udah capek kerjaan, saya mau mandi dulu, mau istirahat. Ya udah kamu mandi aja dulu. Kalian ingat jam berapa? Ya udah mandi dulu aja sana. Sampai saya kesini lagi kalian masih ada, nggak tahu urusannya apa. Sekarang kalian berangkat sekarang, pulang. apa kades segala Maaf ya, Gus. ya nggak apa-apa. Kita sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang seperti ini. Ya, intinya itu tadi, ibu jangan sampai ibu mengucap yang tidak sama anak ibu. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Sejahat apapun anak ibu, ibu ibaratkan didorong atau pakai fisik seperti apapun, jangan sampai mengatakan hal yang buruk kepada anak, karena walaupun begitu-begitunya itu juga anak ibu yang ibu kandung 9 bulan ya. Intinya jangan sampai Bu, ya. Iya. Yang dari usahaan tadi. Percaya Bu, pasti anak ibu bisa berubah pasti. Amin. Kita sama-sama berdoa sama Allah, ya. Minta sama Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya. Mungkin ini satu teguran untuk anak ini. Bahasa rindunya Allah. Benar. Ya, mohon maaf juga Halo, Pak RW. atas perlakuan anak saya. Halo Pak RW, nanti besok kita ketemu di kantor ya. Kita urusin tentang bansos itu. Jangan di rumah. Besok malam saya tunggu di kantor ya Pak RW. Oke, siap. Makasih Pak RW. Ini ada apa yang bansos?
Kayaknya nggak ada yang beres. Dan Curiga saya, Dan Gus. kamu Gus. masih nyimpen data yang waktu itu kita ngurusin bansos kan? Masih banyak, Gus. Oh, ada. Kabupaten Sekabupaten masih ada ya? masih ada. Nanti kita match datanya sama wilayah sini, sama nggak orangnya? Oh iya. Bila perlu kita audit. Siap-siap, Gus. Saya masih punya hak kok buat audit. Oh, masih ada, Gus. Ibu pokoknya tenang aja. Iya, Gus. Ibu yang sabar, berdoa sama Allah. Ya. Iya. Makasih banyak ya, Gus ya. Dan satu lagi, tolong maafkan kelakuan anak ibu. Iya, saya akan Ya. maafkan. Iya, Apapun. walaupun gimana itu anak kandung saya. Ya, Iya. Berdoa sama Allah. Saya suka jadi. Lapar saya. Kamu makan dulu. Iya. Gua kamu mereka biarkan saja. Kalian juga belum pulang ya. Astagfirullahaladzim. Udah Bu, kita pamit ya Bu. Udah, Bu, kita pamit, Bu. Oh, pamit. Iya. Oh, iya. Udah Bu, tenang aja Udah, Bu. Bu. Apa-apa, Bu. Ya. Makasih ya, Gus. Iya Bu. Yo. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Galak amat mentang-mentang jadi kades itu nanti masih jadi kades, Gus. Apalagi kalau udah lebih tinggi lagi, wah kayak macan garong, kucing garong. Ayo. Ya, Gus. Galak amat Bang, masih jadi kades. Baru juga kades. Bentar gini Bang Den, pas didorongin ibunya, kacau. Mas, ada apa Mas? Ada Gus ini Gus. Tadi Satu lagi mana nggak ada? nggak ada Gus. Tadi udah, itu saya siapin Gus. Dan ini saya pengen nanya nih sama sahabat nih ya. Ini kok saya agak sedikit curiga sama Tentang si Pak Kades ini. Dia ngomongin masalah bansos lagi. Nah, itu. Dia Tapi belum di- tahu saya siapa. Tadi yang saya kamu tuh nggak tahu apa-apa, saya yang lebih tahu Bang. Saya ketawa itu. Dan benar saya. Baru juga kades ya. Iya, saya Berapa lama sih dia baru jadi kades? Nah Sama itu segitunya. masalahnya itu Bang Den, masih jadi kades aja udah kayak gini, apalagi udah lebih tinggi jabatannya. Iya. Jadi mau jadi wah kacau deh. Kita cari bukti Den, ya. Kita kan kamu masih punya data kan yang kemarin di wilayah sini, ya kan? Nah, nanti hasil buktinya kita satukan, ya. Kejadian apa hasil di lapangan sama hasil dari data kita harus kita samain tuh. Samain nama-namanya Ya, ya. namanya. Kalau misalkan ada sedikit melenceng, nah Berarti ini kita tegur ke dia. siap. Ya Tapi kan? gini Gus, kita tanya sahabat ngapal apa Nah, ini kita Sahabat gimana? lanjutkan apa kita cuma berhenti dari sini karena kan tahu sendiri kan kita apalagi anaknya seperti itu ya kan kita tidak diperbolehkan lagi datang. Cuma menurut sahabat kapal gimana? Kita terusin terobos aja atau kita berhenti sampai di sini? Nah, Sebenarnya ini bukan lebih ke si keluarganya ya, tapi ini Iya. lebih ke hak rakyat loh. nah bener itu Gus. Ya nggak Den? Iya betul Gus. Salus populi suprema lex esto, artinya Den. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Nah, Bahasa mana itu Gus? itu bahasa Kepanjen. Ah, Kepanjen. Sejak kapan Gus? Saya jadi warga Kepanjen dari kecil nggak pernah dengar bahasa itu Gus. Ya udahlah sahabat, tolong komentarnya gimana komentarnya ini kita usut tuntas apa gimana? Itu sahabat, betul. Itu usut tuntas ini. tanamlah nanti. Apa nih Ban? Biji ya. Wan, ente pengen ngerokokan. Sementara Satu Ban. kita join dulu Wan. Nanti beli lagi Ban. Nanti Aneh tadi lupa Wan. ya sahabat, terima kasih banyak pokoknya komentarnya sahabat, tolong ya bantu saya untuk berpikir dan bertindak sahabat ya. Jangan sampai salah langkah. Nah, Ya kalau salah sayang sih nggak apa-apa, itu udah wajar. itu salah Ya saya kan? Gus jadi salah Gus. sayang sama orang yang salah gitu. Wah, Udah panjang nanti nggak ada panjang. kesabaran. Kalau masalah sayang nanti malah wah panjang. Kesabaran nanti baper. Oh iya. Gitu. Ini berat. Ini besok ini kisah belum diajak apa enggak gini Gus? Kalau dia bisa sih Bisa ajak. Iya. Takutnya nggak bisa Nggak juga. bisa, iya nggak apa-apa lah sahabat ya. Iya. Sahabat terima kasih banyak ya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah datangnya dari kami, benar datangnya dari Allah. Akhirun dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ankum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi Muhammad, harapan terakhirnya Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka ya Allah. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku.